Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Triapsari Purba. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengolahan perkebunan saya yang berjudul dengan perkebunan kelapa sawit atau yang sering disebut dengan PKS. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit atau yang sering kita sebut dengan PKS merupakan proses kontinu di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses di mana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan berkompeten berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan atau yang sering kita sebut dengan STIPAP Medan adalah pendidikan tinggi profesional diploma 4 setara S1 yang didirikan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin perkebunan yang mampu membangun industri perkebunan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, kami melakukan pengelolaan bahan baku sawit dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja setelah masuk di PT Sofindo Indonesia. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Soflin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1126 didirikan pabrik pengelolaan kelapa sawit di perkebunan Matapao dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942, perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan 1965. Perusahaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Indonesia yang mengadakan nasionalisasi. Perusahaan ini berubah menjadi suatu perusahaan swasta nasional yang disahkan pada tahun 1930. Berdasarkan Akta Notaris William Leo nomor 45 tanggal 7 Desember 1930 yang berkedudukan di Medan dan mengelola perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Perkembangan selanjutnya berdasarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1965 atas keputusan Kabinet Dwi Korah nomor A D58 1965 menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola PT Sofindo diletakkan di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian pada tahun 1966 diadakan serah terima hak milik perusahaan kepada pemerintah Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Sofindo SA. Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968, dicapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemilik saham Sofinsa diperkuat dengan surat keputusan Presiden nomor 68 tahun 1968 tanggal 17 Juni 1968 yang berisikan Joint Enterprise atau patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pengusaha Belgia dengan komposisi permodalan 40% pemerintah Republik Indonesia dan 60% pengusaha Belgia.
Dan sejak tahun 2001, perbandingan saham berubah menjadi 90% banding 10% yang dikeluarkan keputusan Presiden Ibu Megawati karena privatisasi saham. Pengusaha Belgia kemudian memberi nama PT Sofit Indonesia atau Sofindo yang didirikan melalui Akte Notaris Khairil Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 nomor 23 dan Akte Perubahan nomor 64 tanggal 12 Mei 1968 disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia nomor 68 sampai dengan 69 tanggal 31 Oktober 1969. Sesuai Akta tanggal 3 Mei 2002 nomor 5, pernyataan keputusan para pemegang saham PT Sofindo yang diterbitkan oleh Notaris R.A. Sotarjo, Sarjana Hukum, pemerintah Republik Indonesia telah melepas 30% sahamnya kepada Sofin SA, sehingga saham pemerintah Republik Indonesia saat ini hanya 10% saja. PT Sofin Indonesia berdasarkan akte pendiriannya berkedudukan di Medan, Jalan Yos Sudarso nomor 106, Medan 2001, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Hasil produksi perkebunan PT Sofindo, baik kelapa sawit maupun karet, diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit atau palm oil mill yang pengolah tandan buah segar atau sering kita sebut dengan TBS menjadi CPO, crude palm oil, 1 pabrik referensi yang mengelola CPO menjadi RBD palm oil, 1 pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit atau palm kernel menjadi minyak inti sawit, crude palm kernel atau CPK, 3 pabrik chrome rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara sebelum diekspor di tank instalasi Belawan. Di samping itu, PT Sofindo juga merupakan salah satu produsen kecambah atau bibit kelapa sawit produksi. Kecambah atau bibit kelapa sawit dilakukan di Pusat Seleksi Bangun Bandar, dan produksi keram rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara sebelum dikirim ke tangki instasi Belawan dan ekspor ke negara tujuan. Adapun letak geografis perusahaan PT Sofindo ini, Kebun Matapau terletak di Desa Matapau, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 53 km dari kota ibu kota Provinsi Medan, dengan tata letak sebagai berikut. Yang pertama itu sebelah timur berbatasan dengan Serampah, sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 3 Tanah Raja, sebelah barat berbatasan dengan Serdang Bedagai, sebelah utara berbatasan dengan pantai timur Pulau Sumatera Utara. Ada pula struktur organisasi PT Sofindo Kebun Matapau. PT Sofindo Matapau dikepalai oleh seorang pengurus atau ADM yang bertanggung jawab kepada grup manajer dan direksi. Pemimpin tertinggi kebun berada di tangan seorang pengurus atau manajer, dibantu oleh seorang kepala tata usaha atau KTU. Pemimpin tertinggi di pabrik di tangan seorang tekniker 1 dan membawahi 2 orang tekniker 2, seorang kepala gudang, seorang kepala klinik, seorang kepala laboratorium, dan beberapa mandor serta krani. Kepala laboratorium sejak bulan Juni 2010 berada di bawah naungan pengurus atau manajer. Tugas dan tanggung jawab masing-masing seseorang yang terlibat dalam organisasi PT Sofindo Kebun Matapau adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurus atau ADM. Pengurus diangkat langsung oleh direksi dan merupakan pimpinan tertinggi di PT Sofindo Kebun Matapau, mempunyai kekuasaan dan bertanggung jawab di dalam maupun di luar perusahaan dan wewenang
dan wewenang dalam memutuskan setiap kebijaksanaan. Yang kedua, asisten divisi. Afdeling 1, 2, 3, pemimpin tertinggi pada divisi dan bertanggung jawab kepada pengurus dalam kegiatan. Pelaksanaan kerja sehari-hari dibantu oleh mandor. Tekniker 1 bertanggung jawab atas segala proses pengolahan dan kegiatan yang terjadi di pabrik dan merupakan pemimpin tertinggi di bagian pabrik di pabrik dengan dibantu oleh tekniker 2. Tekniker 2 bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan pabrik seperti di bagian listrik, transportasi, pengolahan, sampai pengangkutan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi setiap harinya. KTU sendiri tugasnya itu pembukuan keuangan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pembukuan. Untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik, PKS Matapao mempunyai tenaga kerja atau karyawan sebanyak 233 orang. Ya, baiklah, kita akan membahas stasiun penerimaan bahan baku. Yang pertama itu kita ke pos satpam. Pos satpam adalah satuan pengamanan dalam sebuah pabrik tambu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi atau BK, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlahnya itu jam tiba dan jam keluar lokasi pabrik. Sebagai pertinggal data bagi satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Yang kedua itu jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS. Dan yang keluar dari pabrik, bruto sama dengan berat barang dengan truk. Tara berat truk kosong, neto berat bersih barang. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah ketimbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan, karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load call yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital monitor timbangan. Selanjutnya kita masuk ke proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS. Kemudian dibongkar di lantai afron atau veron untuk dilakukan sortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju fruit fresh bench elevator. Lantai afron atau veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan untuk menjamin kontinuitas pengelolaan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya, proses pemeriksaan kualitas atau yang disebut dengan sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sofindo Matapao dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah sebagai alat kontrol mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua itu membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan mengendalikan buah yang di luar kriteria untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga. Proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang lebih dari 7 kg buah mentah tandan, kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk
untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Elevator Fruit Fresh Bunch atau FFB, FFB ini berguna untuk mengangkat TBS dari lantai afron atau veron ke bejana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Sofindo Matapao ada 3 unit. Satu unit yaitu elevator Fresh Bunch atau FFB melayani pengisian 3 bejana rebusan. Stasiun perebusan sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam. Steam yang digunakan adalah satu rate steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau sama dengan inlet pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak, atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer ini yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempan dengan melunakkan buah dan melepaskan meskorkap dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit bunch atau yang sering disebut dengan CFB. CFB ini atau ketersediaan buah yang terebus yang menjadi kapasitas stasiun rebusan atau ton per jam yang dapat mempengaruhi kapasitas stasiun berikutnya. Rumus untuk perhitungan CFB yaitu CFB N kali K kali 60, di mana N jumlah rebusan yang digunakan, K kapasitas satu rebusan atau satuannya itu ton, S waktu memasukkan merebus dan mengeluarkannya, satuannya itu menit. Dalam merebuskan dikenalkan 3 sistem yaitu single pack, double pack, dan triple pack. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak yaitu triple pack karena paling sempurna. Tujuan perebusan 3 puncak adalah yaitu yang pertama, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Yang tahap kedua itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang ketiga, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilakukan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam sterilisasi triple pack yaitu yang pertama cran inlet, stem dibuka, kondensat ditutup sebagai mencapai tekanan sebanyak 2 kilo.
Kran inlet stem ditutup dan kran kondensat hingga tekanan mencapai 0 kg. Yang ketiga, kran inlet stem dibuka hingga tekanan 2 kg dan kran kondensat ditutup. Yang keempat, kran inlet stem ditutup dan kran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg. Yang kelima, kran inlet stem dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg dan kondensatnya itu ditutup. Yang keenam, tekanan 2 kg. Dipertahankan selama 45 menit. Yang terakhir itu, kran inlet stem ditutup, kran kondensat dibuka. Bunch conveyor adalah alat-alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan sterilisme menuju proses pemipilan atau stripper. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik. Sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Selanjutnya, stasiun penebahan. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya. Dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar, stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau carried up. Pada ketinggian tertentu, kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper dengan jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under tracer. Brondolan akan menuju ke freight elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, sewaktu diputar, tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat, sehingga tidak ada terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna yaitu pengatur kecepatan dari umpan TBR, kemiringan sudut pengarah, dan spike. Keberhasilan kisi-kisi efektivitas tracer dapat dilihat dari USF atau unstripped fluid, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spigot tetapi tidak mau keluar dari tandan, maksimalnya tuh 0,3%. Oil losses pada janjangan kosong, maksimalnya tuh 3%. Conveyor under driver, conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum striper. Berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum striper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom crush conveyor. Bottom crush conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under tracer. Berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under driver menuju freight elevator. Empty bunch conveyor, tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum striper. Lalu, tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Empty bunch hopper ini tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Spesifikasi empty bunch hopper ini yaitu kapasitasnya itu 15 ton. CC-nya itu 2008 dengan derajat kemiringan 450 derajat Celcius. Fruitless elevator, brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom crush conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana membawa brondolan rebus menuju cross conveyor atau digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bakat-bakat penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk.
Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejani sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta menyiriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempaan jumlah parang. Pengadu dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengadu yang bertingkat dan satu pasang pisau pelempar, jadi total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya aduknya cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume buah dalam digester. Yang kedua, temperatur atau steam. Yang ketiga, kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester ini adalah untuk melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses dipres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester antara lain yaitu kondisi pisau pengaduk digester jika pendek dan tipis segera diganti. Digester minimal berisi 3/4 atau 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan ini. Dilakukan agar pisau yang di atas itu berfungsi dengan baik. Yang ketiga, temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Kematangan buah yang sudah direbus. Yang kelima, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam, kondisi plasiku penahan pada dinding digester. Yang ketujuh, waktu pengadukan 15-20 menit. Langsung saja kita masuk ke pengempasan atau screw press. Screw press ini berfungsi untuk memeras minyak dan scrap dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolikon dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh skon, daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang skeser. Minyak yang dipisahkan dari serabut dan biji dengan suhu 90-95 derajat Celcius ditambahkan dengan komposisi minyak air NOS sama dengan 40/40. Penambahan air dilusi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak kepada serat tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah, sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi. Sedangkan ampas presnya itu diteruskan ke cake breaker conveyor. Operasional screw press menyesuaikan digester. Langsung aja kita masuk ke stasiun klarifikasi. Yang pertama itu ada stand trap tank. Stand trap tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari pres dialirkan dengan oil gutter menuju stand trap tank. Temperatur pada stand trap tank ini harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke stand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyaknya itu pada bagian atas akan langsung masuk ke stand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibroseparator. Vibrating armscrew ini berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating armscrew ini ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck.
Saat ini, PT Sofindo Matapao menggunakan vibrating Amco jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating Amco ini akan dikembalikan lagi ke button scrap conveyor untuk diproses kembali. Getaran gefraining Amco dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan fibro di separator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan fibro tidak menumpuk. Crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam. Coil dan steam injection suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan selama 6 hari sekali. Continuous tank. Continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan NOx secara gravitasi. Berdasarkan perbedaan berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang paling rendah akan berada pada bagian tengah tangki. Sludge dan NOx dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge. Underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30 sampai 50% sampai 50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Oil tank minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel. Sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi. Mengurangi kadar air selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke mono tank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk floor tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak atau oil cooler untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau stock tank. Stock tank ini atau tangki timbun fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Daily tank atau transit transfer fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge tank sementara ini sebelum diolah di decanter. Balance tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah di decanter. Balance tank ini juga berfungsi untuk penyeimbang laju aliran fluida sludge yang masuk dan menjadi umpan decanter agar konstan dan kontinu.
Langsung saja kita ke decanter sludge paste, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water paste, dan fraksi padat atau solid. Solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor ini berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara. Solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Water paste tank. Water paste tank ini adalah tangki sebagai tempat untuk penampungan water paste hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Sludge separator atau high speed, yaitu water paste akan diumpankan untuk umpan slide gate separator. Slide separator ini adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water paste dengan cara kontrafugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas slide separator ini ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan 1,45, 1,6, 1,8, dan 2,0 mm. Monotank adalah minyak hasil pemisahan dispenser slide separator dan hasil pengutipan dari valve langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan kembali ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses bank, pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju fast feed. Desantek tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Desantek tank ini juga menampung blowdown dari continuous tank, slide tank, dan water paste tank, dan lumpur dari slide separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank. Sementara sisanya tadi dialirkan ke fat feed water paste tank. Water paste tank ini. Fat feed berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari desantek tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat feed terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat, gunanya untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotorannya. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke desantek tank. Langsung saja kita masuk ke stasiun pengolahan biji. Yang pertama itu cake cryer conveyor atau CPC. Ampas gempah atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecator. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber atau nut ke deprecator serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber column sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju deprecator untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut. Ia dapat merendam lemparan dari pre-fall mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa ke cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber column dengan pengaturan dari air lock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber column. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju air lock. Lalu fiber akan
dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan newt berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan langsung ke decafer. Decafer berfungsi untuk membersihkan newt dari kotoran fiber yang masih melekat pada newt. Putaran decafer ini 15 rpm. Di dalam decafer ini terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa newt berjalan ke ujung dari decafer yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya newt yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Terus kita ke wet nut elevator. Nut yang telah diproses di decafer ini akan jatuh di bawah menuju wet nut elevator, dan wet elevator akan membawa nut menuju nut silo. Wet nut campfire ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Nut silo yang dibawa oleh wet nut campfire membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat untuk pemanasan nut agar cangkang inti pisah yang kompleks itu yang dapat memaksimalkan kerja revolve mill dan nutcracker. PT Sofindo memiliki 2 nut silo yang berkapasitas masing-masing 30 ton. Nut dry campfire ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2, berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Nut dry elevator ini berfungsi untuk mengangkat nut yang telah dipanaskan di nut silo menuju grading dam. Untuk selanjutnya diklarifikasikan menurut besar dan kecilan nut. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran berbeda sebagai umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter yang sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk mengumpan nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Ripple mill nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya atau shell di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nutcracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem hamparan biji yang berdiameter besar di dinding nutcracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Crack Mixer Campfire 1 dan 2. Crack Mixer Campfire ini adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang atau crack mixer. Yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Klien yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah yang pertama, hisapan draper airlock dan fan. Yang kedua, kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah, lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bed. Di clay bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah, lempung atau liat. Cairan tanah, lempung atau liat ini media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah, lempung atau liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan.
Kernel conveyor. Kernel conveyor ini berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari cleavage menuju kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Kernel elevator. Kernel dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer 800 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%. Kapasitas kernel dryer 10 ton. Pneumatic blower. Kadar kotoran atau impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Nah, untuk PKSBT Sofindo Matapao menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam strong lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya pada jamur pada inti. Cell grading. Cell grading ini adalah alat untuk berbentuk trowel untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Conveyor cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan cleavage menuju conveyor bahan baku boiler.